Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ulah brutal geng motor di Kabupaten Asahan kian meresahkan, satu warga jadi korban penganiayaan. Bermodus hendak mencetak dokumen, seorang wanita curi telepon genggam di toko fotokopi. Tingkatkan stok pangan, lahan konservasi hutan di Kabupaten Simalungun disulap menjadi lahan pertanian. Ya, akibat proyek pengecoran jalan yang tidak selesai, kondisi jalan di kawasan industri mengalami kerusakan dan tergenang air. Warga meminta pemerintah melanjutkan proyek pengerjaannya karena berpotensi membahayakan pengendara ketika melintas di kawasan tersebut. Jalan tol Trans Sumatera telah berfungsi untuk mendukung kemajuan roda perekonomian di Sumatera Utara. Ironisnya, pembangunan tersebut tidak sebanding dengan pembenahan jalan yang ada di kawasan industri atau jalan alternatif menuju gerbang tol Belmera di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Kondisi jalan di lokasi tersebut terlihat rusak dan berlubang, bahkan mengakibatkan genangan air dalam kurun waktu yang lama ketika musim hujan tiba. Kerusakan jalan berpotensi membahayakan bagi para pengendara. Jadi kalau bisa jalannya dibenahi gitu. Karena kalau balik lewat situ bawa barang pun agak kesusahan. Terus ban pun bocor, apa kadang pecah juga tengah-tengah ini. Tak ada bagus, tak ada apa kita nggak ngerti bang ya. Besar lubangnya itu bang? Hah? Besar lubangnya? Besar juga bang, lumayan besar juga. Kalau bisa ya cepat dibenahi lah. Terganggu nggak? Terganggu lah bang sama aku. Kedepannya seperti apa harapannya? Nah kalau bisa ke depannya jalan ini lebih bagus lagi gitu. Selain memperlambat perputaran roda perekonomian, kondisi jalan rusak di Kecamatan Medan Deli dan Medan Belawan kerap kali dimanfaatkan pelaku kejahatan membegal korbannya di malam hari. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Masih terkait kerusakan jalan, sebuah akses jalan menghubungkan arah Jalan Simpang Rambung Merah menuju Jalan Asahan ambles, tepatnya di Simpang Lapangan Rambung Merah, Kabupaten Simalungun. Sudah sepekan akses jalan yang menghubungkan Jalan Medan Kota Siantar menuju Jalan Asahan Kabupaten Simalungun ambles. Hingga kini proses perbaikan jalan terus dikebut pemerintah Kabupaten Simalungun, namun masih belum juga selesai. Akibatnya pengguna jalan terpaksa memutar arah atau melalui jalan alternatif yang jaraknya lebih jauh. Akses jalan ini ambles akibat gorong-gorong yang ada di bawahnya tergerus hancur dan badan jalan pun ikut runtuh. Sudah 3 minggu lah. 3 minggu ya? Iya. Nah, terus ini pengendara bagaimana bisa melaluinya? Motong jalan gitu? Nggak bisa? Mutar ya? Udah ada nggak perhatian dari Pemkab Simalungun untuk memperbaiki atau udah berkunjung nggak BPBD ke sini? Udah. Udah ada berkunjung. Apa rencana mereka Pak rencananya? Jalannya segera tapi entah kapan. Oh belum tahu ya? Iya. Apa menurut Bapak gimana? Cepat diperbaiki atau gimana nih? Ya habis sih cepat diperbaiki. Ya, ada berbagai cara untuk meningkatkan stok pangan dan mencegah kenaikan harga pangan. Seperti yang dilakukan pemerintah Kabupaten Simalungun dan TNI dengan menggandeng warga binaan Lapas Siantar untuk bertani jelang masa bebas mereka. Terobosan di sektor pertanian digagas Kodam 1 Bukit Barisan bersama pemerintah Kabupaten Simalungun dengan pemberdayaan lahan konservasi hutan menjadi lahan pertanian seluas 500 hektar. Lahan seluas 500 hektar di Nagori Sitahuan, Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun ini dikelola oleh kelompok tani Simalungun bersama warga binaan Lapas Siantar. Menghidupkan lahan tidur ini untuk menjaga kestabilan harga di tengah lonjakan kenaikan harga sembako di pasaran. Kemudian juga kita melibatkan warga binaan dari Lapas yang saat ini sudah melalui tahapan untuk asimilasi dalam rangka pembebasan. Dari kita berdayakan untuk ikut di sini, sama-sama kita menanam jagung, sorghum, sehingga ada tomat, sayuran dan lainnya. Ke depan ini juga akan kita kembangkan ke arah atas
Itu ada untuk agrobisnis, agrowisata. Dari 500 hektar lahan ketahanan pangan, 200 hektar sudah ditanam jagung, sorghum, tomat, wortel, dan cabai. Sementara 300 hektar lainnya masih proses pengolahan lahan. Yana Semara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Indeks harga konsumen umum di Kota Pematang Siantar pada periode Februari 2023 mengalami deflasi sebesar minus 0,04%. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi Provinsi Sumatera Utara yang mengalami deflasi sebesar minus 0,31%. Dengan data Badan Pusat Statistik untuk Februari 2023, alhamdulillah inflasi di Kota Pematang Siantar semakin terkendali. Bahkan kemarin di Februari kita mengalami deflasi atau penurunan harga, yaitu sekitar minus 0,04%. Yang memang meskipun kita masih di bawah inflasi Sumatera Utara, provinsi yang mengalami deflasi minus 0,31, namun kita masih lebih baik dibandingkan nasional yang mengalami inflasi 0,16. Ini artinya upaya pengendalian inflasi oleh tim pengendali inflasi daerah yang dipimpin oleh Ibu Wali Kota dan juga Bank Indonesia dan juga berbagai stakeholder sudah menunjukkan perbaikan dengan semakin terkendalinya inflasi. Di inflasi di Februari, kalau deflasi terjadi artinya terjadi penurunan harga. Tapi mungkin nanti di Maret tentunya kita juga berharap tetap terkendali meskipun ada beberapa aspek yang bisa menyebabkan inflasi akan naik. Seperti diantaranya peningkatan permintaan untuk barang-barang karena menjelang Ramadan dan juga nanti Idul Fitri, dan juga semakin membaiknya pandemi, artinya aktivitas masyarakat di luar sudah semakin meningkat. Tentunya kebutuhan hotel, restoran itu akan meningkat dari sisi kebutuhan pangan utamanya. Itu yang harus diantisipasi. Belum lagi di faktor eksternal juga terjadi kondisi global yang dimana harga pangan juga masih perlu dicermati dengan bagus, dan juga energi juga bisa sewaktu-waktu bisa mengancam inflasi. Ini beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena memang kondisi sekarang perang Rusia Ukraina masih menimbulkan sedikit keprihatinan terhadap harga pangan dan energi. Ini harus diwaspadai. Dan belum lagi satu lagi ancaman dari sisi nilai tukar. Karena dengan tingginya inflasi global di negara-negara maju menyebabkan bank-bank sentral di negara maju menaikkan suku bunga. Nah ini suku bunga ini apabila naik di negara-negara lain, ini bisa menyebabkan gangguan nilai tukar rupiah. Nah tentu ini ancamannya terhadap produk-produk pangan yang kita impor. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.